Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan ke Zatillahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, teman-teman, seperti biasa sebelum kita melanjutkan, kita bacakan satu balik surat Al-Fatihah untuk menambah berkah dari pembelajaran kita. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita. Yang pertama, Allah berikan istiqomah dalam mempelajari bahasa Arab ini. Ya, karena mempelajari bahasa Arab ini sebagai bukti wujud kesempurnaan keislaman kita. Lepas nanti kapan kita bisanya, tapi kita sudah melakukan sebuah proses ya penyempurna ibadah kita. Kenapa? Karena bahasa Arab dengan Islam itu tidak bisa dipisahkan satu kesatuan yang menyeluruh begitu. Bahkan kalau kita kaji di kitab-kitab tentang eh, terjadinya kehancuran Islam itu diawali dari pengabaiannya terhadap bahasa Arab. Dan oleh karena itu ketika kita mempelajari bahasa Arab itu secara tidak langsung kita sudah ikut terlibat untuk membangkitkan kembali bahasa Islam itu sendiri. Maka itu mudah-mudahan Allah berikan istiqomah kepada kita, dan yang kedua mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk memahaminya. Nah, kemudian yang ketiga, kita memohon kepada Allah pembelajaran kita pada kesempatan ini menjadi salah satu amalan yang menjadikan amal jariah bagi kedua orang tua kita. Ya, karena kita hidup tidak lepas daripada kontribusi kedua orang tua kita. Oleh karena itu, semoga kita sebagai hidup di diurus oleh keluarga, oleh orang tua kita. Setiap amal kebaikan kita itu kita mohonkan kepada Allah agar sampai menjadi amal jariah bagi mereka. Amin ya rabbal alamin. Bi barakati Al-Qur'an Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, teman-teman semua, kita masuk sekarang tuntaskan dulu pembahasan tentang satu tema lagi, yaitu membaca Al-Majzum. Ya, ada Al-Majrur, kemudian ada Al-Marfu' sama Mansub. Nah, sekarang masuk ke Majzum. Kenapa? Kecil ya? Bentar. Ya, untuk diperbesar. Oke. Ya. Nah, kalau kita review ke pembahasan sebelumnya, ya majzum itu asalnya dari sukun gitu. Kalau mansub itu fathah, kalau marfu itu dhammah, kalau majrur itu kasrah. Nah, berangkatnya dari situ. Hanya kan di awal disampaikan eh, apa namanya harokat itu kan ada empat, gitu. Ada
marfu atau dhammah, kemudian ada mansub atau fathah, ada majrur atau kasrah, satu lagi ada majzum atau yang namanya sukun begitu. Ya. Nah, berbeda dengan mansub, berbeda dengan marfu ya atau majrur. Ya, majzum itu penyebabnya hanya satu, yaitu adanya huruf jazm. Ya, ini penyebab eh, kata itu menjadi majzum itu karena ada huruf jazm. Dan majzum ini hanya untuk pembahasan fiil, ya. Khusus untuk fiil, tidak untuk apa namanya isim. Sehingga nanti ketika kita membaca kitab-kitab ya atau di dalam Al-Quran itu, ketika misalnya bentuknya fiil, ya itu pasti ada yang namanya sukun. Ya. Jadi kalau misalnya di dalam Al-Quran itu ada huruf terakhirnya sukun, maka itu berarti itu adalah fiil. Dan untuk isim, itu kalimat isim itu tidak ada ujungnya itu sukun. Kalaupun sukun itu paling diwakafkan. Cara bacanya saja. Kalau secara tulisan mah tetap dia ada harokatnya. Entah itu dhammah, fathah atau kasroh. Tapi secara hukum tidak ada ya isim itu huruf terakhirnya itu ke sukun gitu. Nah, yang sukun itu adalah fiil. Nah, kemudian adapun untuk isim ya untuk fiil. Nah, beda kalau isim itu tidak menerima sukun, kalau fiil itu tidak menerima kasroh gitu. Jadi kalau nanti di Al-Quran itu ada huruf terakhirnya itu kasroh, berarti dipastikan yaitu isim. Ya, karena fiil itu tidak ada yang kasroh huruf terakhirnya. Sehingga masing-masing memiliki eh, kelebihan dan kekurangan gitu. Fiil punya sukun, isim punya kasroh. Kalau doma sama fathah itu dimiliki baik oleh isim maupun oleh fiil. Ya, nah, itu teorinya begitu. Nah, kemudian penyebab majzum itu adanya huruf jazm. Ya, dan terjadinya mazum itu khusus untuk fiil dan fiilnya juga fiil mudhari, bukan fiil madhi. Ya, ini fiilnya adalah fiil mudhari, bukan fiil madhi. Ya. Nah, kemudian adapun tanda baca untuk majzum itu ada tiga. Yang pertama adalah sukun, ya tanda aslinya. Kemudian yang kedua adalah terhapusnya huruf ilah atau huruf ilat. Ya, yang ketiga apa namanya terhapusnya huruf nun atau hadmun hadfunun. Ada hadfun harfu illah, ada hadfunun. Nanti kan fiil mudhari itu ada yang huruf terakhirnya itu mengandung ilat, ada yang tidak. Kalau yang tidak mengandung ilat, ya eh, ada huruf mudhari, fiil mudhari yang terakhirnya itu adalah nun. Ya. Nah, nah kemudian berikutnya huruf-huruf yang menjazmkan. Huruf-huruf yang menjazmkan itu ada eh, empat ya. Pertama ada lam yang maknanya belum. Kemudian ada lam ma yang bermakna sama juga belum. Kemudian ada lamul amr. Maksudnya apa? Lam yang bermakna perintah. Atau lam nahi. Lam, huruf lam yang bermakna larangan. Ya. Nah ini contoh-contohnya. Ya, jadi kalau apa namanya di awal ya
kita sudah ada yang namanya huruf jazm. Kita sedikit coba kita cross check dulu ke materi awal itu ada huruf jazm. Nah, ini huruf jazm ya. Nah, ini di halaman 2. Ada huruf jazm ya. Nah, huruf jazm ini berfungsi mensukukan huruf terakhir pada fiil mudhari. Contoh ini, lam, alam, lama. Misalkan ini, lam yash rob. Ya, kalau tidak ada lam berarti apa? Yash robu. Karena ada lam maka dia jadi lam yash rob. Ya, kenapa? Karena dia ada huruf jazm. Ini juga sama. Alam yarji'. Ya, kalau tidak ala alam berarti dia yarji'u. Makanya di dalam Al-Quran itu alam nashrah. Ya, kalau tidak ada alam dia nashrahu. Ya, alam nashrah. Ya, atau lam yalid. Asalnya kalau tidak ada lam yalidu. Alam yulad. Yulad. Karena ada lam. Jadi yang membuat huruf terakhir sukun itu adanya huruf jazm, yaitu huruf lam. Kemudian ada lama yuflih. Ya, asalnya yuflihu. Atau alamma yadhhab. Ini liyahmil. Ya, atau la tahmil. Nah, ini penjelasan tentang huruf-huruf jazm. Ada lam, ada Ya, ya, oke, coba. alamma, ada li, ada la. Begitu. Ya. Kemudian kita langsung ke yang tadi. Nah, ini ya. Jadi contoh lain ini misalnya. Lam yashrab Umarul qahwata. Umar belum minum kopi. Yashrab dia itu majzum. Ya, penyebabnya apa? Ada huruf jazm lam. Tanda majzumnya apa? Sukun. Ya, tanda majzumnya dia sukun. Ya. Kemudian Umaru. Umaru, nah itu sampai berlatih ya. Dapat apa? Umaru. Umaru itu majzum, mansub atau marfu atau majrur? Paden. Marfu. Ya. Apa penyebab kenapa apa penyebabnya apa? Kenapa dia marfu? Lihat, Umar belum minum kopi. Berarti Umar sebagai apa? Kalau maf'ul bih dia mansub. Dia apa? Oh, deuinya Bentar ya. Nah, Buisum aja lah Buisum. Umaru ini marfu penyebabnya apa? Karena sebagai fa'il. Itu fa'il. Lagu Paden. Paden lupaan lagi nih Paden. Banyak lupaannya ini. Sudah bukan anak muda lagi. Nah, Umarul Qahwata. Nah, ini Qahwata majrur
marfu, mansub atau majzum? Kahwata. Ya. Oke. Wih, ini ada yang baru nih, Alisa mansub. Hah, mantap. Ya, kahwata itu dia posisinya mansub. Penyebab mansubnya apa? Penyebab mansub adalah boleh Teh Alisa. Oke. Ya, karena dia adalah maf'ul bih. Oh gitu kan. Hmm. Sebagai objek. Ya. Nah, kalau kita di i'rab, yashrab dia majzum, umaru marfu', al-qahwata dia mansub. Penyebabnya apa? Karena dia sebagai maf'ul bih. Ya, objek kopi yang sebagai yang belum diminumnya. Nah, itu yang catatan pertama. Kemudian berikutnya lamma ya'ud lutfi minal amal. Ya, ya'ud itu posisinya dia majzum. Penyebabnya karena ada huruf lam, ma, huruf jazm. Ya, tanda majzumnya itu adalah sukun. Ya. Kemudian lutfi ini posisinya apa nih? Majzum, marfu, mansub atau majrur? Lutfi. Ya. Oke, Teh Alisa menjawab ini majrur. Ada yang jawaban yang lain? Boleh Bunia dibantu. Lutfi itu posisinya apa? Lutfi itu marfu Ustad. Oke, marfu. Penyebabnya apa? Dia fa'il. Dia sebagai fa'il. Ya. Di Lutfi dengan Umar itu posisinya sama-sama marfu. Karena dia sama-sama sebagai fa'il. Hanya bedanya, yang membedakan adalah tanda marfu'nya. Kalau Umaru, tanda marfu'nya adalah dhamma. Ya, karena dia ini posisinya ya, karena dia posisinya ini eh, kan ini kita bahas kembali ke awalnya. Jadi ada eh, apa namanya kata-kata yang ada huruf ilatnya, ya. Ada kata-kata yang tidak ada huruf ilat. Nah ini lutfi itu ada huruf yang terakhir, ya. Jadi nanti eh, ini tandanya kalau ini domahnya domah zohir, ya bahasanya. Kalau ini sebenarnya tandanya sama-sama domah, hanya domahnya domah zohiroh, domah mukodaroh. Jadi lutfiyu gitu. Tapi memang orang Arab biasanya tidak bisa baca lutfiyu, lutfi. Nah, sehingga sebenarnya ini tandanya sama-sama domah. Kalau nggak salah di halaman berapa itu ada pembahasan tentang tanda domah itu ada domah zahiro, domah yang asli terlihat langsung, ada disebutnya domah zahir, domah muqaddarah.
Atau bahasa kitanya domah yang diperkirakan. Gitu. Ya. Nah, sehingga ini lagi ya kalau teman-teman yang masih pusing ya nggak apa-apa lah nanti kita akan ulang lagi dari awal tanggal 7 itu. Ya. Nah, sehingga lutfi dia posisinya marfu'. Penyebabnya apa? Karena dia sebagai fa'il, tanda marfu'nya adalah domah muqaddarah. Kenapa? Karena dia terdiri dari kata yang mengandung huruf ya terakhirnya atau huruf ya. Nah, kemudian minal amali. Nah, ini mah gampang. Ya, kalau nggak bisa nanti belajar lagi. Minal amali. Amali ini posisinya dia apa? Marfu, majrur atau mansub? Majrur. Penyebabnya apa? Ada huruf jar, min asalnya. Kalau nun, kalau harokat fathah dina ini bukan fathah asli. Hanya untuk memudahkan bacaannya saja. Asalnya min al amali. Ya, hanya cara bacanya biar mantap minal amali. Sehingga harokat fathah pada nun ini dia itu bukan fathah yang asli. Ya, tambahan sebagai eh, apa namanya pembantu untuk membaca di wasol. Nah, sehingga amal ini posisinya dia majrur. Penyebabnya apa? Karena ada huruf jar. Tanda majrurnya apa? Tanda majrurnya kasroh. Karena dia sebagai isim mufrad. Nah, begitu ya. Oh, udah hebat ini Pak Ridwan ya. Udah wise. Nah, berikutnya eh litadhhab ilal Madinah. Hendaklah kamu pergi ke Madinah. Nah, litadhhab ini tadhhab ya. Dia ini majzum. Kenapa? Karena ada huruf jazm itu li. Ya, litadhhab. Ya, tanda jazmnya dia sukun. Ya. Nah, kalau ilal madinati, saya kira ini udah mafhum semua ya. Ilal madinati. Al madinati itu apa? Marfu majrur majzum. Majrur. Penyebabnya karena ada huruf jar ila. Tanda majrurnya kasroh karena dia isim mufrad sama ya. Kemudian la takul. Jangan makan bishimali. Nah, dengan tangan kiri. La takul bishimali. Takul. Dia itu majzum. Karena ada huruf jazm. La. Bishimali majrur. Karena ada huruf jar. Itu bi. Tanda majrurnya asal. Nah, ini untuk kata-kata yang eh, apa namanya pertama ya yang menggunakan apa namanya eh, tanda jazm lam dengan lama. Ya, kemudian berikutnya ya. Nah, apabila fiil mudhari termasuk dari af'al khamsah. Masih ingat Pak Den af'al khamsah itu apa? Ya, fiil 5. Bahasa lainnya itu fiil 5. Ya. Jadi fiil yang jumlahnya 5. Yang fiil 5 itu kan semuanya diakhiri oleh huruf apa? Nun. Ya, jadi huruf nun. Ya, fiil 5. Ya kan ada isim 5, ada fiil 5. Ya. Nah, ketika apabila fiil mudhari'nya termasuk fiil 5, ya, maka jazmnya ditandai dengan menghilangkan huruf nun atau hadfun nun di akhirnya. Ya, contoh ya eh, yata'allamuna al-lughatal arabiyyata. Mereka belajar bahasa Arab. Ya, yata'allamuna. Nah, ini kategorinya masuk ke fi'il 5. Ya.
Nah, kemudian ada ketika misalnya diawali huruf jazm lam, maka menjadi yata'allamul lughatal arabiyyah. Nunnya jadi hilang. Ya. Nah, kalau misalnya eh, apa namanya? Yata'allamu, ya ketika di sini ada lam, maka kita tahu ini teh asal nama ada nunnya. Ya, yata'allam. Oke, sedikit mungkin untuk pembahasan fi'il khamsah itu ada di halaman berapa pada? Se fi'il. Hmm? Halaman 6. Nah ini. Nah, ini fi'il khamsah. Yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, taf'aluna, taf'alina. Ya. Nah, di sini semuanya adalah fi'il khamsah. Ya, fi'il 5. Jadi kalau misalkan diawali huruf jazm di awalnya, jadi la yaf ala nunnya hilang. La yaf alu nunnya hilang. La taf ala la taf alu la taf ali. Ya. Jadi ketika fiilnya adalah fiil 5, ya, maka ketika posisinya majzum, ya, tanda majzumnya itu hilangnya nun atau dihapusnya nun, terhapusnya nun. Ya, itu untuk fiil. Untuk huruf jazm terhadap fiil. Oke. Nah, berikutnya, ya, berikutnya apabila fiil mudhari itu termasuk mu'tal akhir, ya, berakhiran huruf ilah atau huruf ilat, seperti ata yati, maka jazmnya ditandai dengan menghilangkan huruf ilahnya. Nah, masih ingat teman-teman di sini ada eh, fiil yang sahih akhir, ada yang mu'tal akhir. Jadi fiil itu nanti ada kebagi dua ya dari sisi ini. Kita lihat lagi ya. Contoh misalkan gini. Di halaman berapa tuh yang ada fiil sahih dan fiil mu'tal. Jadi memang makanya kita nanti review lagi karena istilah-istilahnya itu penting. Istilah. Halaman berapa? Oh, halaman 6 kan ya. Halaman 6. Nah, nah ini. Jadi fiil ditinjau dari pembentukan hurufnya. Ada fiil sahih akhir, ya. Ada fiil mu'tal akhir, ya. Nah, fiil sahih akhir itu artinya adalah huruf akhirnya bukan huruf ilat. Apa huruf ilat itu? Alif, waw, ya. Ada 3. Ya, waw, alif. Ini huruf ilat. Ya. Jadi ada fiil sahih akhir. Misalkan kata ba. Ini ba huruf ilat bukan. Bukan. Maka kata ba ini disebut dengan fiil sahih akhir. Nasara juga sama. Fi'il sahih akhir. Yaktubu sama. Atau yansuru juga sama. Maka ini semua huruf akhirnya bukan huruf ilat. Sehingga disebutnya
fiil sahih akhir. Baik itu fiil madi maupun fiil mudhari. Nah, kemudian ada fiil mu'tal akhir. Fiil yang huruf akhirnya terdiri dari huruf ilat. Ya. Contoh da'a, ini ada huruf alifnya. Yarmi ada huruf ya, ya. Kemudian da'awa ada huruf waw. Ya. Maka dia posisinya ini sebagai fiil istilahnya mu'tal akhir. Ya. Nah, kalau misalnya fiil mudhari yang sahih akhir ketika misalnya diawali oleh huruf jazm, maka dia huruf yang berubah apa? Jadi apa? Yak, lam, yak, tube. Maka dia jadi sukun. Lam, yan, sur. Jadi sukun. Tapi kalau misalkan ini, ya, maka ketika dia ada huruf lamnya, maka yang berubah apa? Iya-nya jadi hilang. Lam yarmi. Ya. Jadi huruf ilatnya jadi hilang. Lam yarmi. Atau ya seperti mudhari. Ya. Tapi untuk pembahasan jazm ini fi'il mudhari ya. Karena kalau da'a ini fi'il madi, da'awa juga fi'il madi. Oke, yang di sini lam yarmi. Ya jadi hilang. Ya. Nah, nggak jadi ya lam yarmi. Asalnya yarmi lam yarmi. Ya, gitu. Jadi ada tiga. Jadi ketika misalnya nah ada nih ketika misalnya fiil mudhari'nya atau fiilnya fiil lima, maka ketika ada huruf jazm nunnya hilang. Kalau yang hurufnya sahih akhir, maka yang terakhir jadi sukun. Kalau yang ada huruf ilatnya, maka huruf ilatnya jadi hilang. Nah, gitu. Ya. Sehingga ketika ada huruf jazm, ya kita pasti curiga. Kalau misalkan ini tidak sukun huruf akhirnya berarti ini ada yang dihilangkan. Apakah itu nun yang dihilangkannya atau huruf ilatnya? Ya, begitu kira-kira. Oke. Tuh, mau izin nggak dapet nih? Mau buang ini dulu nih, bocor. Ya, bisa ditemani Pak Den? Bisa paham? Paham. Kalau lupa lagi mah gampang. Ulangi dewe. Kita masuk ke masuk ke seminar. Sini ya. Jadi apabila fi'il mudhari'nya termasuk mu'tal akhir yang berakhiran huruf ilah seperti datang misalkan ata ya'ti. Ini fi'il mudhari'. Maka jazmnya ditandai dengan menghilangkan huruf ilahnya. Contoh, ya'ti rami. Ya, ilal madrasati. Romi datang ke sekolah. Ya, Romi datang ke sekolah. Nah, maka ketika misalnya ada huruf jazmnya menjadi lam ya'ti. Ianya jadi hilang. Begitu. Ketika apa namanya ada huruf jazmnya, ya ada huruf jazmnya, kemudian huruf ilatnya hilang, maka terjemahnya jadi berubah. Kalau ya'ti Romi ilal madrasi, Romi datang ke sekolah. Kalau ada lam,
Romi belum datang. Ya, ya berubah. Karena lam itu memiliki arti belum. Ya. Jadi ketika ada belum berarti lam ya'ti romi. Kalau eh, datang ya'ti begitu. Panjangnya gitu. Maka lam ya'ti dia asalnya ya'ti begitu. Ya, sehingga ya'ti itu posisinya dia majzum. Penyebabnya karena ada huruf jazm lam. Tanda majzumnya apa? Majzumnya apa? Hilangnya huruf ilat. Karena dia fi'il mudhari yang mu'tal akhir begitu. Gampang ya kalian. Gampang insyaallah ya. Gak ada yang susah ya. Yang susah menaik ke langit tidak punya kendaraan, itu susah ya. Nah, ini yang materi tadi. Ya'ti Romi. Romi ini sebagai apa? Marfu, majrur atau mansub? Hmm? Marfu. Ya. Oke, ini siapa yang bisa menjelas? Oke, coba cek yang bisa menjelaskan ke teman-temannya. Boleh TA siapa ya? Ya, siapa yang menjelaskan? Oke, Bu Isum bantu menjelaskan ini. Romi. Hanya menjelaskan ulang yang tadi ya. Dia itu marfu kata pada Deden. Penyebabnya apa? Karena fa'il. Oke, tanda marfunya apa? Tandanya marf dhamma. Iya, doma apa? Doma. Dhamma apa tadi tuh ya? Lupa Ustaz. Doma apa? Doma apa bunyinya? Kodaro apa? Saya lupa Ustaz. Doma muqaddaro. Ada nggak ya? Saya ada perasaan ada nggak? Coba. Perasaan ada di atas. Bentar saya cek dulu ya. Doma muqaddaro. Ada kalau nggak salah ya, coba di halaman berapa? Jadi ini sebenarnya sudah kita lewat ya materinya. Wah, di doma itu ada dua doma. Jadi nanti kalau salah, saya cek dulu perasaan ada di doma muqaddaro. Dari sini sudah saya catat juga dan sudah kita bahas. Doma muqaddaro. Tadi maaf ya. Oh pas bang Fahim kalau bahasanya. Fi'il, Fahim, orang yang masih istilah-istilah. Membaca marfu apa mansub. Saya maaf ya saya. Di halaman Di 45 yang Ustaz. marfu 45 ya. Ya. Halaman 45. Sip. Ini. Oh ini Pak Den. Nah, ini di halaman 45. Ini sudah ada ini 44, 45, 45. Nah, ya ini terkait dengan pembahasan marfu di fi'il mudhari. Ya. Jadi eh nah, di fi'il mudhari marfu ialah fi'il mudhari yang tidak didahului huruf nasab atau huruf jazm.
Nah, fi'il mudhari yang marfu itu memiliki satu tanda rofa asli, ya, dan dua tanda rofa cabang. Nah, bahasanya ada asli. Kalau yang asli itu tandanya domah zohiroh. Kayak misalkan ini, na'rifu. Hmm. Contoh ini, na'rifu. Di sini kan ada na'rifu, kemudian ada yarju, ya, ada yahsya, yastahi. Ini fi'il mudhari bukan na'rifu, fi'il mudhari. Ya, karena diawali huruf nun. Yarju juga ini fi'il mudhari juga. Yahsya juga fi'il mudhari. Nah, yang ya na'rifu dia ini fi'il mudhari yang tanda rofanya itu asli, yaitu domah al-zohiro. Kalihat selalu zohir. Na'rifu. Ya, contoh ini ya. Na'rifu. Tuh. Kenapa? Karena dia sohih akhir. Fi'il mudhari sohih akhir. Nah, tapi di sini fi'il ya. Nah, kemudian yang kedua ini yarju. Ya. Nah, ini yarju dia eh, tandanya domah juga. Cuman bukan domah yang di huruf jim ya, tapi di wawu. Asalnya yarjuhu. Maka dia itu tandanya domah, tapi disebutnya domah muqaddar. Kenapa? Karena eh, dia fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Ya. Jika sama, yahsya'u ini tuh sebenarnya hamzah ya. Ya, alif ini. Yahsya'u maksudnya. Ah, dia domah muqaddarah juga. Yastahiyu asalnya. Ya. Ini domah muqaddarah. Jadi ini domahnya di wawu, cuman eh, tidak diharokati, ini di alif, dan ini di ya. Sama-sama dia itu tandanya tanda domah. Hanya bedanya ini semua domah muqaddar. Kenapa? Karena posisinya dalam keadaan dia mu'tal akhir. Nah, termasuk juga berlaku di isim juga. Ya, yang kita bahas tadi itu adalah isim. Ya, gitu. Oke, ada di sini. Nah, kemudian di sini. Jadi eh Romi ini dia marfu. Tanda marfunya domah muqaddar. Kalau ilal madrasati saya kira nggak perlu dibahas ini. Oh, udah ngelotok pada Den. Kalau udah ngelotok ya, kalau madrasah madrasah itu apa? Maj, majrur. Ya, oke. Oke, kita 5 menit lagi ya. Coba untuk praktek. Duh, bentar ini ada gangguan teknis nih. Oke, nah ini chat. Oke, satu orang boleh
membaca. Terus, wih mantap Pak Deden nih. Udah bisa baca ini. Pak Deden udah bisa baca Arab gundul nih. Langsung ngabuduk ini. Oke, Bu Bunia dibantu baca. Pak Deden udah baca cuman pelan nggak kedengaran sama yang online. Lam yadhhabit talibu ilal madrasati amsi. Amsi amsa Ustad. Ini kita ini ya. Nah, ya, lam yadhhab. Ya, boleh dibantu. Lam yadhhabit boleh. Ya. Tapi aslinya dia lam yadhhab at-talibu ilal madrasati am. Ya, di sini ini ya, amsi bahasanya. Ya, jadi nanti kita coba cek di huruf di dorof begitu. Jadi amsi ini kategorinya ya dia dorof yang mabni begitu. Nah, jadi pertama yadhab. Yadhab itu dia posisinya sebagai apa Pak Den? Marfu, majzum atau majrur? Majzum. Penyebabnya apa? Ya, ada huruf jazm. Ya, yadhab dia itu majzum karena ada huruf jazm lam. Tanda jazmnya apa? Tanda majzumnya apa? Tanda majzumnya sukun. Ya, tanda majzumnya adalah sukun. Ya, karena dia fi'il mudhari shahih akhir. Nah, maksudnya gitu. Ya. Kemudian at-talibu. At-talibu. Kalau maf'ul bih dia apa? Ini kan at-talibu. Hmm? Oke. At-talibu dia berarti apa? Kalau fa'il berarti apa? Berarti marfu majrur. Marfu. Ya, jadi at-talibu dia itu sebagai fa'il. Ya, maka dia marfu. Tanda marfunya apa? Roma. Karena sebagai isim mufrad. Ya. Nah, kemudian ilal madrasati majrur. Ya, ya. Ya, ilal madrasati. Ya. Eh, karena ada Hah? Ya. Nah, kalau amsi dia ini kategorinya dzaraf zaman yang mabni ya kan. Kalau secara kedudukannya dia ini tapi untuk ini nanti ada pembahasan yang agak rumit ya. Tapi untuk sementara informasinya ini adalah dzaraf zaman yang mabni. Secara kedudukannya dia ini eh, apa namanya sebagai mansub ya. Tapi dia tidak amsa tapi amsi karena dia posisinya mabni. Oh, ini khusus nanti tahap berikutnya. Tapi yang sudah ke sini itu sudah bagus ya. Lam yadhab layam at-talibu ilal madrasah. Satu lagi. Nah, ini Pak Dek harus bisa baca ini. Bisa baru. Wah, itu ada Pak RW ini. Ayo Pak RW, tinggal langsung baca ya. Kalau sudah bisa baca,
boleh pulang duluan. Siapa lagi ya? Bu Bu Ageng. Nah, Bu Ageng coba dibaca, Bu. Walam yaktub, Ya. walam yaktub, waj, wajbihi fi daftari. Masya Allah. Walam yaktub. Ya. Tadi wajib, Wa- Wajib, wajibah, wajibi, wajibu. wajibi, wajiba Wajibah, oke. Fi daftari. fi daftari. Ya. Wajibah fi daftari. Wajibahu. Ya. Walam yaktub wajibahu fi daftari. Oke. Tinggal kita segera kurai. Yaktub. Dia posisinya majzum. Ya. Karena ada huruf jazm. Wajibahu. Ya. Dan dia tidak menulis wajibah itu kewajiban. Nah, maksudnya tugas. Berarti apa dia? Kenapa wajibahu, Bu Aga? Ini sampai wajibah ya. Hu-nya ini adalah domir. Wajibah itu karena apa? Sebagai apa? Marfu, majrur atau mansub? Hmm. Marfu, Hmm? tahun ya. Hah. Bantu Teh Alisa. Teh Alisa orang pondok ini pasti sudah mantap. Bu Ayi bisa bantu? Boleh Pak Deden bantu? Nah, bantu terjemah. Maf'ul bi. Jadi bacanya benar. Wajibahu. Dia posisinya mansub. Penyebabnya apa? Sebagai maf'ul bi yang dikerjakan. Pelakunya siapa? Nah, si Tolib. Masih ke sini. Ya. Fi daftari. Daftari apa? Marfu, majrur atau mansub? Majrur. Karena ada huruf jar. Wih, gampang nih ya. Nah, ya. Walam yaktub wajibahu fi daftari. Begitu. Baik teman-teman, karena waktu kita terbatas ya. Kalau ada yang tanyakan, silakan boleh japri, boleh di grup ya. Nanti insya Allah di malam Jumat depan, malam Sabtu depan, kita akan review materi dari awal. Cuman untuk putaran sekarang, kita akan perdalam ke sorof. Ya, karena sorof itu belum kita bahas, belum kita ini. Ya, kan kalau kalau sekarang kita baru membahas tentang harokat huruf terakhir saja. Ya, untuk kenapa ini wa, kenapa ini ji gitu. Enggak ja, enggak jum. Gitu. Misalkan wajuba, kenapa enggak ju? Kita wajiba, wajah. Atau ini kenapa madrasati enggak mudarusa. Nah, kan gitu. Nah, ini nanti kita akan bahasnya di sorong. Jadi nanti putaran berikutnya kita akan review lagi dari awal, dari pengistilahan-pengistilahan. Kemudian di pas bab pembahasan sorof, kita akan detailkan di situ. Sampai nanti setelah itu nanti kita akan sambungkan lagi ke materi ini. Begitu. Sehingga nanti mah kita bukan hanya misalnya ini yadhabu, bukan hanya kita ini posisinya dia kedudukannya misalkan majzum, tapi juga tahu ini kenapa dibaca yadha begitu. Dari mana kita baca yadha gitu. Enggak yuda misalkan. Enggak yadi gitu. Itu ilmu ilmu sarafnya gitu. Yada yadaha misalkan.
Itu ya, nanti di ilmu sorot. Kayak ini, daftari. Kenapa tidak dafataro nih atau dafatu, dafuta, davita? Nah, tidak di sorot. Baik, sementara kita cukupkan dulu. Ya, terima kasih yang sudah bergabung ya. Sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, istighfar dan doa tutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang online mohon izin ditutup ya.